فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Taib, ikhwani fillah, kita telah murajaah tadi pendalilan tentang tetapnya sifat kamal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan. Al-wajhul khamis anna ha'ula'il khalaf alladhina faddala hadzal ghabi tariqatahum fil ilmi wal hikmati ala tariqatis salafi kanu hayara muttarribina bisababi i'radihim amma ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal bayyinati wal huda. Sekarang sisi yang kelima, ikhwan, kita membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya metode khalaf itu lebih berilmu dan lebih bijak. Dengan apa? Dengan fakta. Nah, intinya pembahasan poin kelima ini dengan fakta yang terjadi pada tokoh-tokoh khalaf tersebut. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala bahwasanya para khalaf yang orang tolol ini mengutamakan metode mereka dari sisi ilmu dan hikmah di atas metode para salaf. Mereka dulunya adalah orang-orang yang hayara, orang-orang yang kebingungan. Muttaribin, orang-orang yang goncang, tidak memiliki pendirian kukuh. Kenapa? Disebabkan karena berpalingnya mereka dari perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa bayyinat wal huda, berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk-petunjuk. Jadi intinya apa? Orang yang mereka ikuti, yang mereka katakan lebih berilmu dan lebih hikmah, itu hakikatnya adalah orang yang kebingungan. Kenapa mereka bingung? Karena berpaling dari apa? Muhammad Cidho. Berpaling dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mudahnya. Taib. Kemudian sebab yang kedua, waltimasihim ilma ma'rifatillahi ta'ala mimman la ya'rifuhu biqararihi ala nafsihi wa syahadatil ummati alaih. Dan juga dikarenakan mereka mencari ilmu tentang ma'rifatullah dari orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala secara sejati. Nah, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penetapan dari Allah, nah, dan persaksian umat atasnya. Jadi Allah tidak mempersaksikan dia itu mengenal Allah, dan umat pun tidak mempersaksikan kalau orang-orang itu, tokoh-tokoh khalaf itu adalah orang-orang yang betul-betul mengenal Allah. Nah, mereka mencari ilmu dari orang-orang yang demikian, dia tidak akan mendapatkan ilmu tentang ma'rifatullah.
Berarti sebab yang kedua, kawan, kenapa orang-orang itu kebingungan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman hal ini, karena berpaling dari bimbingan Nabi. Yang kedua, kenapa mencari ilmu tentang ini tidak dari ahlinya, tidak dari orang yang memang Allah utus untuk menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat Allah kan tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri dan Rasul yang diutus. Kemudian Rasul ini menyampaikan kepada umatnya sehingga umat mengetahui apa-apa yang sepantasnya bagi Allah dan apa-apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala Ar-Razi wa huwa min ru'asaihim, sampai-sampai Ar-Razi yang dia termasuk tokoh pimpinan dari apa? Dari ahli filsafat, dari tokoh khalaf, menerangkan ya, mubayyinan ma yantahi ilaihi amruhum, menjelaskan tentang puncak dari perkara yang dia capai. Kata dia, nihayatu iqdamil uqulu iqalu wa aktsaru sa'yil alamin dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatu dunyana adza wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Ini yang sudah mencapai apa? Mencapai tingkatan tinggi dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, yaitu apa? Akhir dari mengedepankan akal adalah apa? Ya, ruwet, keruwetan, tidak akan mendapatkan jalan keluar. Dan mayoritas upaya para makhluk itu berakhir pada kesesatan ketika tidak meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ruh-ruh kami berada dalam ketidaktenangan di jasad-jasad kami. Nah, dan akhir dari kehidupan dunia kami adalah apa? Nah, bencana dan musibah yang menyakitkan. Kami tidak mendapatkan faedah dari pembahasan-pembahasan sepanjang umur kami kecuali hanya mengumpulkan qila wa qal, mengumpulkan perkataan-perkataan orang yang tidak bisa dijadikan acuan. Nah, ini persaksian dari tokoh. Makanya poin yang kelima ini, ikhwan, sangat jelas bahwasanya yang mengatakan metode khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah, jelas batilnya secara fakta. Kenapa? Karena tokoh khalaf sendiri mereka mengakui, akhir dari pembahasan mereka itu hanya mengumpulkan qila wa qal, dan mengakui bahwasanya puncak yang mereka dapat adalah keruwetan. Tidak bisa mencapai tingkatan yakin dan ketenangan dalam berakidah, ketenangan hati. Dia mengatakan laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah wal manahijal falsafiyah fama ra'aituha tushfi 'alilan wala turwi ghalilan wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqatal Qur'an. Sungguh aku telah memperhatikan metode ahli kalam, metode filsafat. Maka aku tidak mendapati padanya sesuatu yang bisa menyembuhkan orang yang sakit dan menjadikan puas dahaga orang yang kehausan. Jadi intinya apa? Tidak memberikan faedah apa-apa. Dan aku melihat bahwasanya metode yang paling dekat adalah metode Al-Quran. Ini baru dia mengaku, ya kawan, setelah sekian lama bergelut dengan ilmu filsafat, kembalinya
bahwasanya metode yang paling dekat untuk mencapai kebenaran adalah metode Al-Quran. Iqra' fil itsbat ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bacalah dalam penetapan suatu sifat ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu istiwa di atas 'arsy. Istiwa itu maknanya 'ala wartafa'ah, tinggi di atas. Berarti Ar-Rahman tinggi di atas 'arsy. Nah, tetapkan bahwasanya di antara sifat dari sifat-sifat Allah adalah istiwa'uhu 'alal 'arsy. Selesai. Tidak perlu berbelit-belit dengan metode kalam. Nah, sehingga akhirnya terjatuh dalam kebingungan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepada Allah lah terangkat kalimat-kalimat yang bagus dan amalan yang saleh. Menunjukkan sifat tinggi bagi Allah, bahwasanya Allah itu di atas. Buktinya apa? Karena diangkat kalimat thayyib dan amalan saleh. Namanya sesuatu diangkat, menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Sesuatu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan. Berarti ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas para makhluknya. Kemudian waqra' fin nafi, bacalah tentang penafian. Ketika ingin menafikan dari Allah Subhanahu wa taala, baca di antara dalil pokok laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka itu ilmunya tidak bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengakuan dia, ikhwan. Itu pun ya karena dia telah salah dalam memandang manhaj salaf, ikhwan. Nah, ketika mengakui seperti ini tidak bisa kemudian memahami tentang sifat-sifat tersebut sebagaimana dipahami oleh ahli sunnati wal jamaah. Tapi dia meyakini ternyata metode filsafat itu tidak membuahkan kecuali kebingungan. Wa man jaraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Siapa saja yang dia itu mengalami seperti pengalamanku, maka dia akan tahu semisal apa yang aku ketahui. Dan ini diungkapkan oleh dia dan dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa. Ini salah satu bukti, dan dalam kitab aslinya kawan banyak bukti-bukti yang lain tentang kebingungan para tokoh-tokoh ahli filsafat. Nah, sebagian lagi mengakui amutu ala aqidati ajaiz Naisabur. Nah, aku ingin mati di atas akidah nenek-nenek tua negeri Naisabur. Dalam artian mereka awalnya mengajak, ini kan metodenya nenek-nenek, metodenya orang tua. Membaca Al-Quran diimani begitu saja. Butuh, menurut mereka butuh adanya apa? Adanya nazar, harus seorang melihat, seorang membuat teori-teori untuk bisa sampai pada tujuan dan pendalilan. Tapi dengan dalil akli, bukan dengan dalil syar'i, tapi dalilnya akal. Akhirnya setelah mau mati baru sadar dia tidak mendapatkan ketenangan pada metode filsafat dan metode ahli kalam. Inginnya mati di atas akidah nenek-nenek ahli Naisabur yang mereka beriman di atas fitrah, meyakini sifat-sifat bagi Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan meniadakan sifat-sifat yang Allah tiadakan baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Qala fa kaifa takunu tariqatu haula'il hayara alladziina aqarru 'ala anfusihim bid-dhalali wal hayrati a'lama wa ahkama min tariqatis salaf.
Maka bagaimana bisa metode orang-orang yang kebingungan, yang mereka mengakui atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka telah sesat dan terjatuh dalam kebingungan itu, kok bisa menjadi metode yang lebih berilmu dan lebih hikmah dibandingkan metode salaf? Bisa enggak? Bisa enggak yang seperti ini, Badah? Tentunya enggak bisa. Karena metode orang bingung kok dikatakan lebih berilmu dan lebih bijak, enggak mungkin. Naam, alladzina hum a'lamul huda wa masabihud duja alladzina wahabahumullahu minal ilmi wal hikmati ma barazu bihi ala sairi atba'il anbiya. Bagaimana dikatakan lebih berilmu dan lebih bijak dibandingkan metode salaf? Yang para salaf ini adalah orang-orang yang terdepan dari sisi hidayah, dan mereka ini adalah ibarat lampu-lampu yang menerangi bagi umat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada mereka berupa ilmu dan hikmah yang mereka bisa unggul atas semua pengikut para nabi. Nah, karena dari semua pengikut para nabi, akhwan, yang paling utama adalah sahabatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina adraku min haqa'iqil imani wal ulum ma law jumi'a ilaihi ma hasala li ghairihim lastahya man yatlubul muqaranah. Mereka itu para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah mencapai hakikat keimanan dan ilmu-ilmu yang seandainya dikumpulkan kepada mereka apa yang mereka seandainya dikumpulkan untuk mereka apa yang dihasilkan oleh selain mereka, kemudian diperbandingkan yang dikumpulkan oleh semua selain sahabat dibandingkan dengan ilmunya para sahabat, maka tentunya akan malu orang-orang yang meminta untuk diperbandingkan, karena tidak bisa dibandingkan. Nah, karena para sahabat, akhwani fillah, nah, mereka orang-orang pilihan dari sisi keimanan, dari sisi keilmuan, dan dari sisi amal. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi. Nah, jika demikian keadaannya, fa kaifa bil hukmi bi tafdhili ghairihim alaihim? Maka kalau sekedar mau diperbandingkan saja seharusnya malu karena tidak pantas, maka bagaimana kok sampai menetapkan hukum dengan mengedepankan selain para sahabat atas para sahabat radhiyallahu alaihim? Tentunya ini adalah hukum yang sangat jelas kezaliman dan kebatilannya. Fabihadza yatabayyanu anna tariqatas salafi aslamu wa a'lamu wa ahkam. Maka dengan ini semua jelaslah bahwasanya metode para salaf itu aslam, metode yang lebih selamat, yang a'lam dan ahkam. Atau kita pakai istilah paling. Metode salaf adalah metode yang paling selamat, paling berilmu dan paling bijak. Sehingga kewajiban generasi yang datang setelahnya adalah untuk mengikuti metode para salaf dalam beriman, dalam berakidah, dalam beragama secara umum. Jika menginginkan keselamatan sebagaimana mereka selamat, jika menginginkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana ilmu yang ada pada para sahabat itu bermanfaat, jika menginginkan kebijakan, kebijaksanaan, dan ingin terbebas dari kezaliman dan ketidakadilan, ya berupaya untuk meniti jejak para salaf ridwanullah alaihim. Nah, dari sini akhwan, kalimat yang jelas yang disimpulkan di akhir oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya tariqatus salafi
aslamu wa a'lamu wa ahkam. Nah, tidak muqaranah, tidak ada muqaranah, tidak ada perbandingan kalau dibandingkan dengan metode para khalaf. Kenapa? Karena keharusan para khalaf, orang yang datang belakangan, untuk mengikuti para salaf. Dalilnya apa? Dalil wajibnya kita mengikuti para salaf dalam beragama. Indah ya Rifki. Kalau itu dalil kewajiban mengikuti apa yang diturunkan berupa Al-Quran dan Sunnah. Naam, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Naam, dalil yang lain apa? Indak Kashfi. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kewajiban untuk beriman, kewajiban untuk berakidah sebagaimana para sahabat berakidah. Ini baru bisa dikatakan mendapatkan hidayah. Bisa dikatakan dia berjalan di atas jalan yang benar kalau apa? Beriman sebagaimana imannya para sahabat. Dalil yang lain apa? Mukasya. Taib, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam mencakup 4 khalifah, dan secara makna juga mencakup semua yang menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah, para warasatul anbiya dari kalangan para sahabat. Taib. Dalil yang lainnya apa? Zakaria. Naam, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Di sini as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah, dan Allah janjikan dengan surga. Menunjukkan bahwasanya untuk mendapatkan itu semua butuh apa? Butuh mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim dengan baik. Jika Ibnu Al-Qayyim ikhwani fillah menambahkan di antara dari wajibnya mengikuti manhaj salaf dengan ayat wattabi' sabila man anaba ilai. Di surat apa ini? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Syabib. Dalam surat Luqman. Taib. Kenapa? Karena kullu sahabah munibun. Kata beliau, semua sahabat itu munib, yaitu orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya jalan yang paling jelas adalah jalan para sahabat berarti. Nah, makanya siapapun yang menginginkan untuk selamat dalam berakidah, terutama dalam perkara yang kita bahas dalam kitab ini, yaitu tentang keyakinan asma wa sifat, yang tergelincir padanya tokoh-tokoh yang banyak. Nah, ingin selamat maka kembali kepada metode salaf dalam mengimaninya, yang insyaallah ta'ala akan kita pelajari perincian tentang hal-hal tersebut pada bab-bab yang akan datang. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.